Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, Engkau memberikan pengalaman keilahian Putramu Yesus di atas gunung bersama Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami keagungan dan kemuliaan-Mu meski secercah sekalipun. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi saudara, kita sangat bersyukur bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya dalam peristiwa transfigurasi di atas gunung. Sungguh, itulah yang menjadi gambaran, itulah yang menjadi lukisan dan harapan, kerinduan dan doa dari setiap orang yang percaya pada Yesus. Kemuliaan bersama Allah luar biasa. Cahaya sinar, suasana, kegembiraan, sukacita. Sukacita yang tak dapat dibandingkan dengan dunia. Sukacita yang tak dapat diberikan oleh dunia. Sukacita yang luar biasa. Ya. Nah, inilah yang mau diberikan Tuhan kepada kita bila kita setia kepada Yesus Putranya. Dan Yesus menampakkan itu kemuliaannya dengan menghadirkan Nabi Musa dan Nabi Elia. Dua nabi perjanjian lama yang mau menyatakan bahwa dia hidup, bahwa mereka hidup. Mereka bukan mati ribuan tahun sebelumnya, tapi mereka hidup bersama Allah. Dan Musa mendapat pewahyuan dari Tuhan untuk menyatakan hukum Taurat. Ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran yang diterima oleh Musa dari Allah sendiri. Dan itu yang wajib dimiliki oleh orang Yahudi dan juga kita sekarang. Kitab Kejadian, Ulangan, ya. Kemudian kitab Bilangan, semua kitab perjanjian lama, terutama Taurat Musa. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dan Elia juga tampil. Karena Elia membela hak Allah, Yahweh adalah Allah. Kata Elia berarti begitu. Dan itu menunjukkan bahwa Yahweh adalah Allah yang ingin menyatakan diri, yang mengungkapkan siapa dirinya dengan memanggil Abraham, ya, para nabi, kemudian hakim-hakim, kemudian orang-orang dalam kitab suci dipanggil Allah, ya, dipanggil Allah, diberikan kuasa untuk menyatakan siapa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang Tuhan inginkan lewat orang-orang, para nabi, para hakim ini semua. Mereka mau menyatakan siapa Allah itu yang sesungguhnya. Ya. Dan ini menjadi sejarah keselamatan ketika sejarah keselamatan itu mengatakan ini loh Allah yang Allah mau menyatakan diri kepada manusia bahwa dialah yang menciptakan semesta alam. Dialah yang menyelamatkan manusia. Dia ingin memberikan keselamatan kepada manusia dan itu kita bisa lihat dalam Musa dan Elia. Dia sudah selamat, dia sudah bahagia. Tapi mereka adalah manusia biasa. Manusia biasa yang menyatakan itu kepada bangsa Israel dan mereka mendengarkan lalu murtad lagi, kemudian mendengarkan murtad lagi dan seterusnya, seperti hakim-hakim dan seterusnya, nabi-nabi juga seterusnya. Nah, dalam proses pewahyuan lewat nabi dan hakim-hakim inilah kemudian apa yang terjadi? Tuhan menyatakan, menjanjikan keselamatan dari dirinya sendiri, sang anak Allah, anak manusia. Dalam kitab Nabi Yesaya, dari keturunan Musa, ya, akan lahirlah seorang penyelamat penebus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, pernyataan Yesus yang mulia di atas gunung itu menunjukkan kepada kita adalah destinasi kita yang terakhir. Janji kita, janji Allah yang mau diberikan kepada kita seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah hidup, bukan Allah yang mati. Ya, pendiri agama sebelah dan seterusnya itu adalah orang yang mati dan habis, tidak bangkit lagi. Dan Yesus hidup.
Para nabi juga hidup, para kudus juga hidup. Bunda Maria, Santo Yosef semua hidup bersama Allah. Apakah mereka juga bersama Allah hidup? Kita tidak tahu. Tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa Yesus bangkit dari mati dan hidup kembali. Dan sampai sekarang hidup. Maka kita merayakan Ekaristi. Kita merayakan semua yang berpusat pada Allah dalam diri Yesus. Jadi perayaan-perayaan Ekaristi dan doa-doa itu adalah Allah yang hidup bersama kita sekarang ini. Tinggal bersama kita dan memberikan rahmat kepada kita. Lewat gereja, lewat sakramen-sakramen. Jadi para saudaraku terkasih, sekali lagi, ya, jangan putus asa. Dalam keadaan sulit apapun, maka Yesus mengatakan kepada ketiga murid ini, kita akan memasuki Yerusalem, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami apapun. Tapi sebelum itu terjadi, Yesus menampakkan kepada tiga orang ini supaya kuat, tabah. Ya, karena mereka adalah soko guru para rasul. Ketika mereka kuat, yang lain-lain para rasul juga ikut bersama mereka. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Anda semua yang mengalami penderitaan, kesulitan, apapun, seberat apapun. Sekali lagi saya menyatakan, tidak pernah boleh kita putus asa. Ya, tidak pernah boleh. Never give up. Seberat, sesulit apapun. Dan no pain, no gain. Meskipun mungkin kita mengalami penderitaan yang tidak mudah. Ya, tetapi itulah kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, dan menghibur kita semua. Di tengah segala penderitaan itu kita mendapatkan secercah penghiburan. Ya, mungkin tidak seperti Yohanes, Petrus, dan Yakobus, tapi secercah harapan. The moment of grace. Dari momen rahmat, kita mau menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita dan mendampingi kita kapanpun, dimanapun. Semoga kita bertahan dalam penderitaan yang tidak mudah. Semakin besar penderitaan, semakin besar Tuhan mau mendidik kita untuk bersandar kepada Tuhan belaka. Bukan kepada yang lain. Tuhan memberkati dan menghibur Anda. Dan semoga Anda juga mengalami secercah kebahagiaan sempurna yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati Anda dan saya semua. Terutama bagi Anda yang sakit, dibebaskan dari segala macam penyakit dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.